Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmalia Imani Fatiha dengan NIM 231010503722. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya jurnal saya yang berjudul Analisis Laporan Keuangan PT Millennium Pharmaceutical International Tbk tahun 2020 hingga 2024 berdasarkan hasil likuiditas dan rasio pasar. Selanjutnya ada latar belakang. Perusahaan farmasi seperti PT Millennium Pharmaceuticals penting untuk masyarakat karena menyediakan obat dan alat kesehatan. Tapi karena perusahaan terbuka, banyak investor yang perlu tahu apakah keuangannya stabil dan menguntungkan. Kenapa ini penting? Karena yang pertama, kalau perusahaan sehat, investor tertarik beli sahamnya. Yang kedua, kalau perusahaan bisa bagi dividen rutin, pemegang saham senang. Dan yang ketiga, kalau perusahaan bisa bayar utang jangka pendek, berarti manajemen keuangannya baik. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan penelitian, yaitu yang pertama mengetahui apakah perusahaan bisa bayar utang jangka pendek menggunakan kurang rasio, dan yang kedua menilai berapa besar keuntungan yang dihasilkan per lembar saham menggunakan EPS, yang ketiga melihat bagaimana pasar menilai perusahaan lewat harga saham menggunakan PER, dan yang keempat mengevaluasi kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen DPR. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya pakai yaitu menggunakan jenis penelitian kuantitatif, data diolah dengan Excel, rasio dihitung tiap tahun, dan hasilnya dibandingkan dari tahun ke tahun. Ya, yang pertama yaitu pembahasan. Jika kita lihat dari kurang rasio pada tahun 2020, perusahaan memiliki rasio sebesar 1,13. Artinya perusahaan memiliki aset lancar sebesar 1,13 rupiah. Ini menunjukkan kondisi likuiditas yang cukup aman. Namun, dari tahun 2021 hingga 2023, rasio ini mengalami penurunan secara bertahap, tetapi masih aman di atas 1. Di tahun 2024, rasio ini kembali meningkat menjadi 1,21. Ini menunjukkan adanya perbaikan baik karena aset lancar atau penurunan utang lancar atau keduanya. Jadi meskipun selama 5 tahun terakhir perusahaan tetap bisa memenuhi kewajiban jangka pendek, peningkatan rasio ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditasnya mulai membaik dan perlu terus dijaga agar lebih kuat lagi ke depannya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang EPS atau earnings per share. Ini adalah laba bersih yang dibagi dengan jumlah saham beredar dan menunjukkan berapa besar keuntungan yang diterima pemegang saham untuk setiap lembar saham. Di tahun 2020, EPS PT MPI masih cukup rendah, hanya sekitar 2,2. Tapi perusahaan menunjukkan performa yang sangat positif hingga tahun 2023. Di mana IPS menonjol tajam menjadi hampir Rp26 per lembar saham. Ini artinya perusahaan menghasilkan daya laba yang jauh lebih besar. Namun sayangnya di tahun 2024, IPS kembali turun ke angka sekitar Rp13. Penurunan ini menunjukkan bahwa laba perusahaan menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu berarti kinerja profitabilitasnya belum konsisten atau belum stabil. Dan yang ketiga, kita membahas price earning ratio atau PER. Ini adalah perbandingan antara harga saham dengan IPS. Umumnya, jika IPS naik, PER akan turun. Tapi menariknya dalam kasus PT MPI, PER justru meningkat saat IPS naik. Artinya, ini menunjukkan bahwa investor tetap menaikkan harga saham karena mereka optimis dengan masa depan perusahaan, meskipun ada fluktuasi dalam labanya. Jadi laba perusahaan memang sempat meningkat tajam, tapi belum stabil. Meski begitu, pasar tampaknya masih menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap prospek perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dividen payout ratio atau disebut dengan DPR. Secara sederhana, DPR adalah perbandingan antara dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham dengan laba bersih perusahaan. Kalau kita lihat data PT MPI, kebijakan dividen justru sangat agresif. Bahkan di tahun 2022, dividen hanya mencapai lebih dari 1.900%. Artinya, perusahaan membayar dividen jauh lebih besar daripada laba yang diperoleh. Ini disebut dengan overpayout.
Jadi disimpulkan bahwa perusahaan terlalu memaksakan diri untuk tetap membayar dividen, meskipun kondisi labanya tidak memungkinkan. Kebijakan seperti ini tentu tidak sehat karena beresiko terhadap keberlanjutan keuangan jangka panjang. Ini itu ada kesimpulan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan PT FPI cukup baik, tapi masih perlu perbaikan. Likuiditasnya aman, tapi belum kuat, laba perusahaan belum stabil, dan dividen yang diberikan sering melebihi laba. Karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan efisiensi, perbaikan kebijakan dividen, dan memperkuat posisi kas agar keuangan lebih sehat ke depan. Sekian hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.